Untuk membuktikan bahwa mengandalkan orang tua adalah jalan yang benar, aku tidak memilih untuk menjadi pedang Dewa Lili Biru. Justru memilih untuk berganti profesi menjadi panggil. Akibatnya, aku menghadapi perundungan online di seluruh negara. Bahkan wali kelas yang biasanya menghargai aku juga mengutukku sebagai orang yang tidak berguna. Hanya karena dunia ini menggabungkan permainan dengan kenyataan. Manusia memperoleh kekuatan luar biasa melalui pergantian profesi. Penyihir, pendekar, ahli senjata. Profesi tempur adalah profesi yang diakui kuat. Sedangkan panggil perlu meneriakkan nama dalam buku manual. Nama makhluk panggilan untuk berhasil memanggil. Namun, terdapat keterputusan serius dalam sejarah dan budaya Bintang Biru. Mengakibatkan nama-nama leluhur itu tidak diketahui oleh siapapun. Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah, sebelum aku melintasi waktu, aku sudah menjadi seorang yang mendapat nilai sempurna dalam ujian masuk universitas. Ketika kebenaran tentang keterputusan sejarah Bintang Biru terungkap, tatanan dunia menghadapi keruntuhan. Hanya aku yang bisa berdiri maju. Ditunjuk oleh langit. Panjang umur dan makmur. Siapa bilang? Aku bangsa Huaxia tidak memiliki dewa. Berlutut. Kelas 5 tahun kedua. Cai Yikun. Seorang siswa dengan rambut belah tengah dan mengenakan celana pendek suspender. Dengan wajah penuh kecemasan melangkah ke panggung. Segera, batu kebangkitan memancarkan cahaya samar. Dan secara bertahap berubah menjadi bayangan ayam. Pekerjaan Cai Yikun adalah peternak ayam. Kategori kehidupan 0. Suara bisikan terdengar di lokasi. Setidaknya anak ini memilih dengan bijak. Jika tidak berbakat, memilih pekerjaan kehidupan akan membuat hidup nyaman. Upacara pengalihan pekerjaan masih berlanjut. Tiba-tiba, suara menggigil dari kepala pengajar memecah keheningan lapangan. Bai Ruoling berpindah ke pekerjaan tempur langka. Orang yang sebelumnya membangkitkan penyihir es yang tangguh. Kerumunan langsung menjadi riuh. Meskipun cantik, dia juga berpindah ke pekerjaan langka. Orang kejam terakhir yang membangunkan penyihir es. Menghadapi 3 makhluk laut tingkat 8 sendirian. Melakukan penghentian absolut. Membekukan setengah bagian dari Samudera Atlantik. Huang Yishan melihat bahwa mahasiswanya telah terbangun untuk profesi langka. Seketika dia tidak bisa duduk diam. Panggil saya Huang gemulai sekarang. Jangan panggil saya dah Huang lagi. Harus menghormati guru seperti saya yang melahirkan jenius. Seseorang yang mengaku sebagai petugas penerimaan mahasiswa universitas mendekati saya. Teman-teman sekelas. Saya adalah dosen di Universitas Nancheng. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda berminat untuk lulus? Kemudian bersekolah di universitas kami? Tidak, terima kasih. Saya belum naik panggung untuk beralih pekerjaan. Tidak masalah. Guru melihat bahwa penampilanmu luar biasa. Adalah anak yang terpilih. Silakan isi formulir pendaftaran. Kami bisa menjamin Anda untuk diterima. Saya mengangkat alis dan merasa orang itu memiliki pandangan yang baik. Saya pun mengisi formulir pendaftaran dan meninggalkan kontak. Guru berjanggut tipis itu diam-diam merasa senang. Dia berani merekrut saya dengan pasti. Karena ini adalah area kelas 3 tahun kedua. Sebelum datang, dia sudah meminta asistennya untuk mencari tahu. 3 kelas teratas di Jian Geizhong adalah kelas unggulan. Semuanya adalah jenius yang dapat membangkitkan profesi bertarung. Mendaftar berarti meraup untung besar. Saat ini, terdengar suara teriakan dari panggung kebangkitan. Selanjutnya, Qin Yu dari kelas 3. Saya melangkah dengan langkah mantap menuju panggung. Meletakkan tangan di atas batu kebangkitan. Dalam sekejap, saya merasakan kesadaran saya terpisah dari tubuh. Mengikuti petunjuk memasuki ruang yang terdiri dari partikel ilusi. Di depan mata muncul ratusan patung profesi. Silakan pilih profesi Anda. Suara dingin menggema di telinga. Saya tidak ragu sedikit pun. Saya memilih penyihir. Dalam keadaan linglung. Kesadaran saya seolah ditarik ke dalam aliran sejarah. Gambar di depan terus berkedip. Di atas kereta naga yang ditarik oleh 9 naga hitam. Kaisar yang mengenakan jubah naga hitam berdiri dengan angkuh di dunia. Di bawah kakinya merangkak jutaan makhluk hidup. Sebuah mangkuk pecah. Sekali pembuatan roti bakar. Sebuah kursi naga. Di dalam istana yang penuh dengan aura membunuh. Ada seorang yang memegang duri tanpa semak. Kedua tangan dipenuhi darah. Di belakang, papan nama terukir huruf-huruf yang kuat dan gemerlap. Anjing surgawi melolong bulan. Seorang pemuda tampan dengan wajah cemerlang membuka mata ketiga di dahi. Senjata 3 ujung dan 2 bilah di tangannya menunjuk dingin ke arah kerajaan langit. Dalam kekacauan, ada seorang raksasa yang memegang kapak besar membelah alam semesta. Tak terhitung banyaknya adegan bertumpuk seolah-olah sedang membuka sebuah buku. Saya secara aneh mengenali identitas semua orang. Artinya, saya bisa memanggil mereka untuk datang ke dunia. Kebangkitan berhasil. Pekerjaan Anda adalah pemanggil. Kesadaran saya kembali. Di mata saya melintas sebersit kegembiraan. Melihat batu kebangkitan memancarkan cahaya emas. Namun lambat laun belum menjadi bayangan tanda pekerjaan. Ruang siaran langsung dan para guru serta siswa di lokasi menghela nafsu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, semakin lambat waktu tampaknya bayangan. Semakin membuktikan bahwa pekerjaan yang beralih adalah pekerjaan yang kuat. Entah sudah berapa lama, Huang Yishan yang menyilangkan kakinya perlahan-lahan. Melihat jelas bayangan profesi saya. Itu adalah sebuah buku terbuka. Kenapa terlihat sedikit asing? Sepertinya dalam karir mengajarnya. Belum pernah melihat siswa yang beralih ke pekerjaan dengan tanda ini. Tapi sepertinya juga sedikit akrab. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Detik berikutnya, Huang Yishan memikirkan sesuatu. Tiba-tiba memuntahkan teh dan berteriak. Tanaman. Penyihir pemanggil. Huang Yishan menutup dadanya. Energi dan darah mengalir. Hampir muntah darah tua. Saya benar-benar mengejutkan semua orang. Tapi ini benar-benar merupakan contoh negatif. Ribuan guru, siswa, dan orang tua di bawah panggung semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Lebih dari 1 juta penonton di ruang siaran langsung juga tertegun. Komentar yang sebelumnya mengalir deras seperti ombak tiba-tiba terhenti. Jelas mereka semua terkejut oleh pemanggilan saya. Tindakannya membuat CPU terbakar.
Setelah beberapa detik, semua orang baru kembali menyadarinya. Penonton di arena tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan memilih menjadi seorang penyihir pemanggil. Apa dia ingin berdiri sambil memegang buku panduan pemanggil ini? Apa dia ingin menjadi maskot di depan pintu masuk sekolah? Terhadap orang-orang seperti ini, saya merasa tidak sedikit pun kasihan. Nasihat baik sulit untuk didengar oleh orang bodoh ini. Dan pada saat yang sama, dengan dua kumis kecil, Li Qingyang, yang mengenakan kacamata pada mata kiri, melihat adegan ini juga terlihat sangat terkejut. Awalnya berpikir akan merekrut seorang jenius untuk profesi tempur. Tidak menyangka salah menilai, menjadi senang sia-sia. Asisten murid di sampingnya bertanya dengan lemah. Guru, apakah sekolah kita masih menerima dia? Formulir pendaftaran sementara ini sudah diisi. Li Qingyang mengangkat tangannya. Jika dia mati di dalam Dungeon, bagaimana kita bisa menerimanya? Sobek saja formulir pendaftarannya. Panggung kebangkitan. Saya membuka kedua mata saya, menahan kegembiraan di dalam hati. Seperti yang diharapkan. Sekarang semua orang melihatku seolah-olah melihat mayat. Kepala pengajaran yang bertanggung jawab atas pemindahan jabatan berbicara dengan dingin. Qin Yu, jalan menuju kematian adalah pilihanmu sendiri. Kematianmu tidak ada hubungannya dengan pihak sekolah. Saya sarankan kamu menelepon rumah lebih awal. Jangan biarkan mereka datang ke sekolah ribut minta ganti rugi. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Orang yang berhasil pindah jabatan harus melewati Dungeon pemula pada hari itu. Jika tidak, akan mengalami penghapusan. Shao Kairui mendekat dengan wajah cemberut. Nada bicara disertai dengan penyesalan. Qin Yu, kalau lo sampai mati, siapa yang akan bertukar materi belajar denganku nanti? Setelah berkata demikian, dia dengan cemas mengeluarkan sebuah cincin dari saku. Ambillah. Ini adalah peralatan pertahanan yang dibeli ayahku dengan menjual rumah. Mungkin bisa membuatmu selamat. Ziruoling juga menahan keraguan di dalam hati dan menyerahkan selembar kertas rune. Ini adalah simbol petir ungu. Itu adalah perlengkapan terkuat yang saya miliki. Dapat mengeluarkan petir 3 kali. Melihat kedua teman sekelas ini, dalam hati saya, muncul sedikit kehangatan. Kalian berdua kembalikan perlengkapannya. Saya tidak membutuhkannya. Reaksi pertama mereka berdua mengira saya ingin menyerah sepenuhnya. Saya tidak hanya tidak akan mati. Saya bahkan bisa mendapatkan tempat pertama di Dungeon cepat. Suaranya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tapi cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar. Di tengah banyaknya suara keraguan, hanya Ziranling yang memandang saya dengan dalam. Intuisi wanita memberitahunya. Tujuan saya memilih menjadi pemanggil jelas bukan untuk mati. Mungkin saya benar-benar bisa menyelesaikan Dungeon. Mengenai yang ke, dia mengangkat alisnya yang cantik dan berbisik. Ingin mendapatkan yang pertama. Kalau begitu, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Semua siswa telah menyelesaikan transisi tugas. Bagian yang benar-benar menegangkan dan mendebarkan akan segera datang. Kepala sekolah mengambil mikrofon. Upacara transisi tugas selesai. Selanjutnya adalah tahap balapan Dungeon. 3 orang tercepat dalam menyelesaikan Dungeon. Dapatkan beasiswa 1 juta. Dan 1 peralatan pilihan karir. Juara pertama dapat hadiah misterius tambahan dari sekolah. Tak lama kemudian, saya dan ribuan siswa menghilang dari tempat itu. Profesional pemain terdeteksi sebagai pemanggil. Mencocokkan Anda dengan salinan. Pencocokan berhasil. Saya membuka mata. Di depan adalah kota dengan reruntuhan dinding. Di jalan, api berkobar hebat. Tanah dipenuhi dengan bangkai makhluk tak dikenal yang dipipihkan. Nama Dungeon, reruntuhan. Bertahan hidup lebih dari 3 jam di reruntuhan untuk menyelesaikan Dungeon. Catatan. Ada makhluk mengerikan yang tinggal di sini. Jangan ganggu dia. Jika tidak, sesuatu yang akan membuat Anda menyesal seumur hidup akan terjadi. Saya melihat informasi yang muncul dan terlarut dalam pemikiran. Bertahan hidup selama 3 jam. Terlalu lama, bukan? Bunuh semua makhluk hidup di sini. Jika berhasil membunuh semua, itu seharusnya dihitung sebagai penyelesaian, kan? Setelah berjalan beberapa langkah, 3 makhluk putih sepenuhnya dengan tinggi 2 meter. Makhluk buas yang mirip kadal sepertinya mencium aroma makanan. Muncul dari reruntuhan. Mengelilingi mangsanya. Saya tidak terkejut. Membuka buku panggilan alat roh pendamping. Aku atas nama pemanggil. Membangunkan jiwamu yang tertidur. Muncullah di dunia ini. Kaisar Qin, Ying Zheng. Dalam sekejap, gelombang energi yang megah seperti kekuatan langit menyapu sekeliling sejauh puluhan mil. 3 makhluk buas yang gelisah itu tersapu pergi. Terpukul ke dinding dan berubah menjadi daging pipih. Buku panggilan berkilauan dengan cahaya emas membentuk huruf Qin dalam bentuk segel kecil. Langit dan bumi ikut berubah warna. Terdengar suara petir, angin dan hujan datang bersamaan. Ruang ini sepertinya ketakutan. Kedatangan suatu entitas membuat keguncangan gila. Beberapa detik kemudian, langit secara kasar sobek menjadi celah. Sebuah kepala naga raksasa muncul keluar. Melihat adegan ini, ada kilasan kegembiraan di mataku. Naga hitam ketiga mengeluarkan kepala yang mengerikan dan menyemburkan napas naga. Sebagian besar binatang buas di sekitarnya mati atau terluka. Pada saat itu, saya melihat di dekat sana. Ada seseorang yang bisa dengan susah payah menahan tekanan. Manusia berbadan burung gagak dengan bulu hitam seluruh tubuhnya. Binatang buas itu berdiri di langit. Tidak, ini tidak mungkin. Ia bergetar seluruh tubuhnya. Dengan nada yang tidak bisa dipercaya ia mengaum. Bagaimana kamu tahu tentang sejarah yang telah hancur itu? Naga hitam keempat merobek ruang angkasa. Mata ungu yang terbalik mengeluarkan sinar energi. Seluruh langit dipenuhi warna ungu yang jahat. Dimensi bergetar semakin hebat. Manusia gagak yang bisa berbicara menyadari tidak ada jalan untuk melarikan diri. Nol tertawa gila. Setelah saya mati, mereka akan terbangun. Rencana menelan dunia akan dimulai lagi. Jika kamu berani memikul harapan Tiongkok, kamu pasti akan menemui kematian tanpa kuburan. Cahaya ungu seketika menutupi tubuhnya dan menjadi hampa. Sementara itu, suara pemberitahuan terdengar di telingaku.
Keberadaan yang mengerikan mati di antara puing-puing. Anda telah menyelesaikan tugas tersembunyi yang tidak mungkin diselesaikan. 7 utusan ibu kehidupan. Peringatan. Peringatan. Merasakan kekuatan besar yang datang. Dimensi salinan hampir hancur. Selesai. Saya tercengang. Aku belum melihat wajah Kaisar Qin Shi Huang. Kuira membunuh semua makhluk yang bisa hidup. Makhluk sudah cukup kejam. Tak kusangka kepala naga keempat baru muncul. Dimensi salinan telah dihancurkan. Salinan pemula tidak tahan banting. Tidak hanya itu. Dari mulut burung gagak kecil itu, aku mendapatkan banyak informasi. Sejarah bintang biru pernah dihancurkan. Harapan Huaxia seharusnya adalah pemanggil. Dan siapakah mereka? Meskipun perjalanan salinan kali ini sederhana, namun juga mengungkapkan sedikit misteri dunia ini. Dunia luar. Di sekolah pedang, ada siswa yang berpindah pekerjaan. Berita tentang pemanggil menyebar dengan cepat. Banyak jurnalis profesional berlomba-lomba melaporkan demi ketenaran. Tak masuk akal. Sudah tahun 2024, masih ada saja orang yang memilih pemanggilan. Bahkan nenek saya tahu tentang pemanggilan jurang. Siswa tersesat di jalan. Ini terkait erat dengan pendidikan di sekolah. Semua orang bersatu untuk mengecam kepala sekolah. Secara terang-terangan mengejek, sambil sarkastik dan sinis. Ada juga yang ingin bersatu untuk melakukan perundungan online terhadap kepala sekolah. Berbagai judul menarik mendominasi headline berita utama. Ruang siaran langsung sekolah kembali dipenuhi. Ratusan ribu penonton online menyaksikan. Gelombang komentar muncul. Tidak mungkin. Jika anak ini benar-benar bisa menyelesaikan, saya akan langsung mengosongkan kolam septic toilet wanita sekolah. Saya juga ingin membuat janji. Jika dia bisa menyelesaikan, saya akan berpakaian sebagai wanita untuk kebaikan teman sekamar. Nama saya terus muncul di dalam komentar. Ruang siaran langsung dipenuhi dengan suasana ceria. Para pemimpin sekolah duduk di tempatnya. Mereka semua terlihat muram dan wajahnya sangat buruk. Opini publik tentang siswa yang beralih ke penyihir pemanggil dan terpuruk sangat besar. Kolom komentar akun resmi sudah dikuasai oleh pengguna internet. Ini bisa merusak reputasi guru-guru di sekolah, terutama kepala sekolah. Dia menjalani tahun ini dengan sangat berhati-hati. Namun dia masih tidak bisa mencapai tujuan. Bagaimana Huang Yishan mengajar siswanya? Saya ingin mengirimnya ke kantin untuk mengupas kentang. Justru pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di area tempat duduk siswa. Ini berarti ada siswa yang telah menyelesaikan Dungeon dan kembali ke dunia nyata. Semua orang di tempat itu terkejut. Waktu sejak masuk Dungeon tidak. Baru saja berlalu 5 atau 6 menit. Bagaimana dia bisa keluar? Saat ini, penyelesaian Dungeon pemula tercepat. Rekornya adalah 45 menit 28 detik. Rekor ini dibuat oleh Jenderal Besar Yao Qingtian dari Angkatan Bersenjata. Menggunakan profesi tinju suci. Sampai sekarang dalam 30 tahun, belum ada satupun orang yang bisa memecahkan rekor ini. Sampai hari ini, siswa ini hanya menggunakan waktu Jenderal Besar untuk menyelesaikannya. Waktu sudah melewati awal Dungeon. Dari mana makhluk aneh ini muncul? Ketika para pemimpin sekolah menjulurkan leher dan mengangkat pantat. Ketika mereka berusaha melihat wajah siswa yang jauh di sana. Semua terkejut dan kaget. Mulut mereka terbuka lebar. Dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Para penonton yang menyaksikan siaran langsung melihat. Adegan ini membuat mereka ramai-ramai memberi tanda seru. Kru kamera, untuk mendapatkan keuntungan. Dengan cerdas mengarahkan kamera ke siswa ini. Lensa perlahan-lahan memperbesar. Sudut bibirku tersenyum samar. Dalam pandangan orang yang berperi kemanusiaan. Ini jelas mengejek kebodohan mereka. Qin Yu. Bagaimana bisa dia? Entah siapa yang berteriak dengan suara hilang. Sepenuhnya memecahkan suasana hening yang ada. Hanya terlihat aku muncul dengan mencolok di atas panggung. Li Qingyang melepas kacamata satu lensa. Menggosok-gosok matanya dengan keras. Dalam hati merasa sangat terkejut. Seorang guru yang memiliki kontak dengan makhluk aneh. Jelas-jelas bisa mendapatkan keuntungan. Namun dia seperti tentara penyebar yang mengira lawan akan mati di dalam misi. Meminta asisten untuk merobek dan membuang formulir pendaftaran. Ya Tuhan, aku benar-benar buta. Bahkan rela meninggalkan seseorang yang tidak segan-segan berkorban. Siswa yang seharusnya didekati dengan segala cara. Mana formulir pendaftaran? Kita harus berusaha mendapatkan siswa bernama Qin Yu ini. Asisten kecil itu membuat gerakan merobek. Men, ada putus asa dari guru tadi. Bukankah kamu menyuruhku untuk merobek formulir pendaftaran? Li Qingyang dengan canggung menggerakkan sudut bibirnya. Setelah merobek, kamu membuangnya kemana? Here. Asisten menunjuk ke arah tempat sampah di samping. Kemudian guru yang seperti seorang pria terhormat ini, justru dengan tidak anggun menggulung lengannya. Mulai menggali dengan tangan ke dalam tempat sampah. Badut yang menjadi pemanggil berhasil menyelesaikan misi. Masih yang pertama. Dia pasti telah curang. Mengalami bug misi. Jika tidak, semuanya tidak masuk akal. Saya rasa perlu untuk memberitahu ahli otoritas dalam penelitian pemanggil. Penulis buku panduan perpindahan profesi, Profesor Zhang. Ajak dia untuk membongkar kebohongan. Ruang siaran langsung benar-benar meledak. Jumlah orang yang online langsung melampaui 5 juta. Banyak haters yang tidak ingin memalukan diri sendiri. Mulai mempertanyakan hasil saya dengan gila-gilaan. Mengamati teks berjalan di layar besar. Kepala pengajaran yang bertanggung jawab sebagai wasit melirik ke timer. 5 menit 31 detik. Kelopak mata beliau berkedut. Tidak bisa lagi mempertahankan sikap dingin yang biasa. Wajahnya kelihatan muram. Ding Wenjun tidak hanya menjabat sebagai kepala pengajaran. Dia juga seorang profesional tingkat tinggi level 5. Kesatria perisai suci. Hal-hal yang bahkan saya tidak bisa lakukan. Dengan apa pemanggil level 1 ini bisa melakukannya? Tatapan Ding Wenjun tajam. Dia memandang saya dengan dingin. Kamu curang, kan? Begitu ucapan ini keluar, seperti petir di siang bolong. Semua orang memandangku dengan tatapan yang penuh pengamatan. Keraguan, kebingungan, kemarahan. Apakah ada kemungkinan
Kinyu mengetahui nama asli dari objek panggilan nomor 001. Yang berbicara adalah seorang pemimpin sekolah, pekerjaan akademisi, ahli dalam analisis dan penelitian ilmiah. Namun saat mengucapkan itu, dia sendiri merasa sedikit ingin tertawa. Merasa itu kurang mungkin. Bagaimanapun juga, dia disebut sebagai master penelitian profesional, penulis buku panduan profesi. Profesor Zhang Xueling, seorang cendekiawan tingkat 7, pernah menerbitkan makalah secara terbuka. Objek panggilan nomor 001 sangat kuat. Namun, namanya pasti tidak mungkin dipecahkan oleh manusia. Karena objek panggilan kemungkinan besar bukan berasal dari bumi. Sesuai dengan peraturan sekolah, peserta yang curang harus didiskualifikasi dari kompetisi dan diproses untuk pengeluaran dari sekolah. Ding Wenjun menatapku dan mengucapkan kata demi kata. Kamu dikeluarkan. Mendengar itu, saya tidak terkejut. Kamu mengatakan saya curang. Mana buktinya? Ding Wenjun tersenyum sinis. Saya adalah kepala pengajaran dan juga juri dalam kompetisi ini. Di sekolah saya berhak menangani siswa. Karena apa yang saya katakan adalah bukti. Begitu kata-kata ini keluar, maksudnya menjadi sangat jelas. Ding Wenjun berbicara langsung tentang pemecatan. Saya tentu saja memiliki tujuannya. Kali ini kepala sekolah memberikan hadiah misterius untuk juara pertama. Itu adalah peralatan terbaik yang sesuai untuk profesi mekanik. Wakil ketua kelas 3, M. Ayun Tao, bukan hanya seorang mekanik, tetapi juga keponakannya. Awalnya, mereka berdua, paman dan keponakan, telah menyiapkan cara untuk curang. Untuk yang pertama, mereka sangat menginginkannya. Siapa sangka, tiba-tiba saya muncul. Menganggap hal yang tidak dapat dilakukan sebagai tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang badut. Saya mengisyaratkan dengan jari saya dalam sikap provokatif. Merasa saya curang. Berani menantang saya untuk duel. Orang-orang yang menonton tampak bingung. Kamu yang baru saja beralih menjadi pemanggil tingkat 1. Ingin menantang kepala pengajar tingkat 5. Tingkat 5 melawan tingkat 1. Itu setara dengan melawan dengan tubuh orang biasa. Sebuah truk berat daya melaju dengan kecepatan tinggi. Peluang untuk dilahirkan kembali bahkan lebih tinggi daripada peluang untuk menang. Bukankah kamu bilang aku curang? Kalau begitu, mari kita bertarung. Jika aku bisa mengalahkanmu, itu juga akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tentu saja. Sebelum bertarung, kita harus menandatangani perjanjian hidup dan mati. Tidak peduli hidup atau mati. Dan komentar di layar besar menggulung dengan liar. Kinyu benar-benar sudah gila. Kenapa dia bisa sepelik ini? Rasanya anak ini sedang berjalan di atas tali dengan sangat liar. Melompat bolak-balik di depan pintu kematian. Wajah Ding Wenjun bergetar dengan liar. Ngerasa kayak dihina banget. Kau, reptil kecil, tidak hanya menantangku, tapi juga mau mempertaruhkan nyawa. Aku adalah ksatria perisai suci tingkat 5. Kamu rasa bisa membunuhku? Di mataku, membunuhmu adalah cara tercepat dan paling pasti untuk menyelesaikan masalah. Jangan banyak omong. Tanda tangan. Aku belum selesai berbicara. Penasehat utama Ding Wenjun dengan cepat menariknya. Dia membisikkan sesuatu ke telinganya. Kepala, jangan sampai kamu terjebak dalam tipu muslihat anak ini. Menggunakan perisai suci tingkat 5 untuk melawan panggilan tingkat 1 tidak adil. Demi reputasi sekolah, kepala sekolah pasti akan turun tangan menghentikannya. Dalam waktu singkat, tidak ada bukti kecurangan yang bisa ditunjukkan. Jika terus begini, dia akan bisa lolos tanpa terdeteksi. Wenjun masih dalam kondisi marah. Lalu, apa menurutmu yang harus dilakukan? Apakah kita benar-benar mengabaikannya begitu saja? Dia ingin bergerak maju sambil mundur. Kalau begitu, kita harus menyerangnya pada titik lemah. Biarkan keponakanmu, M. Ayun Tao, menggantikan untuk bertempur. M. Xiao adalah mekanik. Pekerjaan jarak dekat terkuat di awal. Tidak peduli apapun trik yang digunakan Kinyu, dia pasti akan mati. Setelah mendengar analisis ini, Ding Wenjun merasa tercerahkan. Guru Sima, kehadiranmu adalah berkah bagi keluarga kami. Baiklah, kita lakukan seperti itu. Kebetulan pada saat itu, sebuah bayangan kembali muncul di area siswa, menandakan bahwa seseorang telah melewati tantangan. Orang ini berdiri dengan sikap angkuh, tangan di belakang punggung. Dia berkata lembut, 30 menit untuk menyelesaikan. Aku, M. Ayun Tao, pasti yang terbaik di sekolah ini. Apakah kamu barusan memanggil namaku? Kalimat yang tiba-tiba itu membuat M. Ayun Tao terkejut. M. Ayun Tao secara naluri melihat ke arah suara. Seketika dia terkejut lagi. Kinyu, sampah ini, bukankah seharusnya sudah mati? Mengapa dia masih hidup? Ding Wenjun dengan wajah kelam menarik keponakannya, menceritakan kronologi kejadian, dan mengungkapkan rencana sang jenderal sepenuhnya. Tak kusangka aku akan memiliki hari untuk menghabisi sampah ini. M. Ayun Tao tertawa sinis. Kinyu, kamu bahkan tidak layak untuk bertarung dengan pamanku. Jika ingin membuktikan diri, lewati dulu rintanganku ini. Aku mengangguk tegas. Di menara pengamatan, kepala sekolah yang ingin menghentikan kekacauan ini melihat. Situasinya berubah, dan dia kembali duduk. Jika ini adalah dua siswa mematuhi aturan, itu pun bisa. Keduanya bergerak menuju arena di lapangan. M. Ayun Tao bermain-main dengan cincin di tangannya. Sebelum pertandingan, saya ingin menambahkan satu syarat. Saya tidak tahu apakah kamu berani menyetujuinya. Pertarungan hidup dan mati ini akan menggunakan alat yang dilarang. Kita akan mengadakan pertarungan yang murni profesional. Bagaimana? Sangat adil, bukan? Saya mengernyitkan dahi dan tidak menolak. Lawan sepertinya mengira saya berada di salinan, menggunakan semacam peralatan yang kuat di dalamnya. Itulah sebabnya saya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Setelah kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan hidup dan mati, pertarungan di arena segera dimulai. Saat ini, semua efek perlengkapan di arena dilarang. Tangan mekanis. Tangan M. Ayun Tao dibungkus oleh mekanisme. Roda gigi yang presisi saling mengait dengan erat. Secara bertahap berubah menjadi sepasang kepalan tangan besi raksasa. Mati saja. Panggil pemboros.
Dia melaju ke depan dengan cepat. Kepalan tangan besi meluncur ke wajah saya. Ini adalah serangan yang mematikan. Saya membuka buku panggilan. Melewati panggilan untuk tubuh asli Qin Shi Huang. Bertarung sama lawan yang setingkat. Saya tidak perlu memanggil Kaisar Qin Shi Huang sejak awal. Dan aku merasa, kemampuan memanggil tambahan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Jack Ma. Dan juga tidak bisa diimbangi oleh orang-orang seperti Tao Ding Wenjun. Bagaimanapun, ini adalah benda legendaris. Segel Agung Negara. Berukuran 4 inci persegi. Pada atasnya terdapat 5 naga yang diukir dengan hidup. Konon, tidak ada yang bisa menolak daya tarik dari sisi depan segel. Dari 8 karakter besar yang terukir di atasnya. Jika mengucapkan 8 karakter ini, maka bisa menggunakan segel Agung Negara dengan bebas. Sebagai orang Tiongkok yang sejati, saya tidak hanya tahu apa 8 karakter ini, tetapi juga tidak bisa menolak daya tarik 8 karakter ini. Diperintahkan oleh surga, panjang umur dan makmur selamanya. Dengan suara rendah yang menggelegar, buku pemanggilan bersinar dengan cahaya emas, seolah-olah ingin mewarnai langit dengan nuansa emas. Sebuah segel yang berbentuk kotak. Di atasnya terdapat ukiran naga emas bercakar 5 yang sangat hidup. Segel itu muncul di tangan saya. Mundur dariku. Saya memancarkan aura kewibawaan. Seperti raja yang menguasai dunia membuat orang merasa ngeri. Saya hanya menyentuh dengan jari saya. Ma Yun Tao yang memulai serangan tampak seolah-olah menghadapi ribuan rintangan. Seluruh tubuhnya terlempar keluar. Dua lengan mekanisnya hancur berkeping-keping dalam penerbangan. Dengan kerasnya menghantam tanah dan menciptakan lubang besar. Setelah satu serangan, seluruh tempat menjadi senyap. Tao. Ding Wenjun menatap dengan mata melotot. Memanfaatkan ketidakwaspadaan semua orang, ia melompat. Menggunakan keterampilan terkuat dalam profesinya, meteor jatuh. Sasaran langsung mengarah pada saya. Mati kau, Ding Wenjun. Kau yang tidak tahu malu dan tidak menghormati etika bertarung. Sebagai wasit, bagaimana bisa kau menyerang seorang rekan kecil? Guru kelas saya, Huang Yishan, adalah yang pertama bereaksi. Marahnya langsung mengumpat. Beberapa pemimpin sekolah masing-masing menggunakan keterampilan terkuat dalam profesi mereka. Berusaha untuk menghentikan Ding Wenjun. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh. Setidaknya mereka butuh 20 detik untuk sampai ke sisi saya. Keterampilan inti dari kesatria perisai suci. Serangan meteor jatuh segera setelah mengunci pernapasan target. Dengan berat tubuh kesatria yang jatuh, menyebabkan kerusakan dalam area yang luas. Bahkan untuk profesi tempur dengan level yang sama. Tak berani menerima serangan ini secara langsung. Apalagi seorang pemula level 1. Situasi apa ini? Mengapa wasit tiba-tiba bertindak? Siapa yang menyuruh Qin Yu untuk mati-matian menantangnya? Tidakkah itu masuk akal untuk bertindak sekarang? Saat ini di area siswa. Puluhan siswa secara bergantian menyelesaikan Dungeon dan kembali ke dunia nyata. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi melihat teman sekelas yang akan dihantam oleh meteorit raksasa di arena. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menutup mata. Di wajah cantik Bai Ruoling yang dingin dan bersih, jarang sekali muncul ekspresi panik. Dia secara naluriah melupakan pemikiran dan ingin berlari ke arena. Huang Yishan dengan cepat menghalanginya. Zhi Ruoling, kamu adalah profesi langka yang belum berkembang. Sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pertempuran ini. Aku tidak melindunginya dengan baik. Tidak boleh membiarkanmu juga pergi mati. Impian ini adalah promosi, kenaikan gaji, hobi, dan menerima hadiah. Biasanya, guru kelas yang sedikit mata duitan ini kini mengandung air mata. Dengan suara serak tapi tegas dia berkata, aku janji. Bahkan jika kehilangan pekerjaan dan mengorbankan setengah nyawa, aku akan pergi untuk mengadukan hal ini. Membantu Qin Yu menuntut keadilan. Saat ini, aku sudah siap. Segel kerajaan telah dipanggil. Naga menguasai tamu terhormat. Dalam 3 menit, energi naga sejati di tubuh tuan rumah akan penuh. Memiliki kehormatan seperti raja. Tubuh meningkat di semua arah hingga kekuatan kelas 5. Semakin tinggi kerusakan yang akan diterima terdeteksi. Meningkatkan dampak kepada tuan rumah semakin besar. Angin kencang. Slogan berjalan tentara Qin. Pemilik kekuatan Qin memasuki keadaan marah. Tubuh mendapatkan peningkatan 10 kali lipat. Mereka yang bukan kekuatan Qin mendapatkan status pengurangan pertahanan. Mengendalikan naga dapat memberiku kekuatan setidaknya tingkat 5. Sekarang hanya perlu satu cara menyerang. Aku mendongak ke langit melihat meteorit yang perlahan jatuh. Merasakan energi naga sejati di sekelilingku semakin kental. Kekuatan di kakiku meningkat. Mengudara sejenak dan maju menyambutnya. Tindakan ini bagi orang lain terlihat seperti bunuh diri. Buku panggilan melayang di sampingku. Mengeluarkan cahaya lembut. Bayangan pedang yang samar-samar tampak. Pedang Luo-Luo. Konon, ini adalah pedang legendaris milik Kaisar Qin Shi Huang. Pedang ini panjangnya sekitar lebih dari 4 kaki. Sangat tajam. Mampu memotong benda keras. Menjawab, siapa yang pernah menggunakan pedang ini untuk bunuh diri, akan dapat dibuka untuk digunakan. Serangan penuh dari Ksatria Perisai Suci tingkat 5 sudah dekat. Aku tidak berkedip dan langsung menyebutkan jawabannya. Jenderal Wuan Baiki. Bayangan pedang di buku panggilan mulai menjadi nyata. Sebuah pedang besar berukuran 1,3 meter muncul di tangan saya. Pedang harta muncul di tangan saya. Pedang roda sudah dipanggil. Energi pedang bersilangan. Tidak ada yang tidak bisa dipotong. Mengetahui tidak bisa melarikan diri. Maju dengan anggun menjemput mati. Meskipun begitu, saya akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan bagian. Saat ini, kedua orang tersebut berjarak kurang dari 3 meter. Ekspresi Ding Wenjun terlihat menyeramkan. Mati kau. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Saya memegang pedang dengan kedua tangan. Dengan kuat saya mengayunkan energi pedang. Energi pedang yang megah memotong meteor yang hampir jatuh. Suara ledakan menggema di seluruh tempat. Kabut debu yang dihasilkan dari ledakan menutupi. Pemandangan berdarah di atas arena. Suasana di tempat itu sangat suram. Mata belum melihat jawabannya. Namun, semua orang sudah memiliki jawabannya dalam hati.
Inti pengisian kekuatan Ksatria Perisai Suci level 5. Keterampilan menyerang diam-diam seorang penyihir. Dengan menggunakan lutut saja pun, kau sudah tahu hasil akhirnya, kan? Seorang anggota dewan sekolah memukul meja dengan marah. Saya awalnya menolak usulan keluarga MA. Menolak membiarkan orang bodoh seperti Ding Wenjun. Kalian tidak mendengarkan saat orang ini diangkat menjadi kepala pengajaran. Sekarang ada masalah besar, kan? Seorang lelaki tua lainnya menghela napas. Lihatlah penampilan Qin Yu. Tampaknya dia benar-benar bisa memanggil barang dari buku pemanggilan. Dia tidak berbuat curang. Dia adalah satu-satunya yang bisa dalam 100 tahun terakhir. Sebuah genius yang dapat mengendalikan pemanggil. Seorang anggota dewan sekolah yang emosional berteriak. Saya sarankan untuk membawa Ding Wenjun ke pengadilan hakim. Debu dan kabut perlahan-lahan menghilang. Seorang siswa yang selalu memperhatikan perubahan di arena berkata dengan bingung. Ada yang tidak beres. Kenapa saya melihat seseorang berdiri di panggung? Sosok itu tidak terlihat seperti Ding Wenjun. Debu dan kabut terangkat. Tampak di arena yang penuh dengan kerusakan. Saya berdiri tegak seperti tidak ada yang terjadi. Ding Wenjun terbaring di bawah kakiku. Perisai suci yang digunakan untuk pertahanan di dada pecah. Luka yang jelas terlihat dari dada hingga perut terbelah. Mati tak bisa lebih mati lagi. Kota tingkat kelima yang terkenal di Linhai. Kesatria perisai suci mati seperti itu. Menyerang tiba-tiba seorang panggil tingkat 1 malah terbunuh. Panggil ternyata bisa sekuat ini. Saat ini, MA Yuntao berjuang untuk bangkit dari lubang. Qin Yu, apa kamu tidak tahu seberapa besar kekuatan keluarga MA kami di? Seberapa besar kekuatan kota Linhai? Ayahku adalah seorang ahli racun tingkat 7 yang mematikan. Kakekku adalah ahli racun tingkat 8. Wali kota Linhai bahkan harus menghormati aku. Penasehat Jenderal Sima juga mengancam di samping. Qin Yu, mungkin profesi panggil kamu ada sedikit kehebatannya. Tapi bisakah kamu mengalahkan orang dengan profesi puncak tingkat 7 dan 8? Sekarang berlutut dan minta maaf kepada Tuan MA. Jika Tuan muda senang, mungkin aku masih bisa menyelamatkanmu. Benar. MA Yuntao dengan paksa mendirikan tubuhnya. Aku sudah memberitahu ayah. Dia segera akan datang. Kamu hanya memiliki 3 menit untuk mempertimbangkan. Mendengar itu, aku tersenyum penuh makna. Aku berjalan mendekat ke arah MA Yuntao. Langsung saja aku menendangnya. Sepertinya kamu masih belum paham situasi saat ini. MA Yuntao terluka parah. Dia terjatuh dan berguling di tanah. Ekspresinya hampir terdistorsi. Apakah kamu tidak takut ayahku akan membunuhmu? Ayahku adalah salah satu dari 10 yang terkuat di kota Linhai. Murid-muridnya tak terhitung jumlahnya. Sebelum MA Yuntao selesai berbicara, aku mengangkat kaki dan menginjak wajahnya dengan keras. Aku tidak tahu siapa ayahmu. Tapi yang aku tahu sekarang, hidupmu ada di tanganku. MA Yuntao akhirnya panik. Seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti. Apakah orang ini tidak takut mati? Ayahku adalah Du Jiu. Kenapa dia masih berani menggerakkan saya? Keterpaksaan di mata MA Yuntao seketika lenyap. Segera dia meminta maaf dengan rendah hati. Maaf, saya seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Saya yang tidak menjelaskan status saya dengan jelas. Aku memberimu 10 juta uang tunai. Perlengkapan bisa kau pilih sesukamu. Asalkan kau bisa melepaskanku, aku akan memenuhi apapun yang kau inginkan. Setelah mengatakannya, dia kembali menggeram dalam hatinya. Tunggu saja. Selama aku bisa menunggu ayahku datang, aku pasti akan menyiksamu dengan cara paling kejam dalam sejarah. Aku menatap MA Yuntao dengan sinis dan berkata dingin. Sepertinya kau masih belum mengerti. Jika kita bertukar peran, apakah kau pikir kau bisa membiarkanku pergi? Setelah kata-kata itu keluar, MA Yuntao tertegun. Jadi, ini adalah perjuangan hidup dan mati bagimu dan aku. Kau sebaiknya mati dengan tenang. Setelah berkata begitu, aku menginjak kuat-kuat. Rakaannya MA Yuntao tertusuk. Kehidupannya hilang sepenuhnya. Adegan ini terukir dalam ingatan semua orang. Ayah tingkat ke-7. Kakek dari tingkat 8. Ini bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar. Qin Yu berkata bunuh ya bunuh. Semoga sekolah bisa mempertahankan jenius ini. Lantai 26 Perusahaan Teknologi Teng Yue. Sebuah pertemuan gabungan yang dihadiri oleh para ketua banyak perusahaan. Sedang mengadakan rapat gabungan. Di kedua sisi meja besar rapat, banyak CEO perusahaan mulai mengeluh tentang ketidakpuasan mereka. CEO Matahari. Perusahaan Teng Yue kalian benar-benar melakukan persaingan yang tidak sehat. Menciptakan monopoli pasar. Saya tidak akan setuju dengan akuisisi sama sekali. San Menghui. Kamu tidak hanya mencuri ide permainan kami dengan niat jahat, tetapi juga mencari kami untuk berperkara. Apakah ada seperti kamu? Beberapa CEO yang marah bersatu dan mengajukan protes. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa serangga kecil hitam merayap naik dari celah-celah mereka dan merayap masuk ke telinga. Setelah beberapa jeritan kesakitan, semua pemilik perusahaan kecil menjadi tampak bingung. Mengambil pena dan menandatangani nama di kontrak akuisisi di depan. Telah mengakuisisi 6 perusahaan yang sangat potensial. Diperkirakan dapat menghasilkan 10 target kecil. Sudah sangat dekat untuk mengumpulkan dana bagi rencana pemusnahan dunia. Ibu kehidupan akan menjadi yang pertama. Dewa tingkat tinggi yang turun ke bintang biru. Tiba-tiba wajahnya berubah. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpahaman dan kebingungan. Cincin wabah dari 7 apostol mengalami kehancuran. Gagat telah mati. Di era tanpa dewa ini, ternyata ada yang bisa membunuhnya. Ini adalah masalah yang sangat penting. Dia melambaikan tangan untuk membubarkan para budak yang ditandai jiwa di ruang rapat. Berkomunikasi secara sadar dengan 5 apostol lainnya. Ruang kesadaran dengan nuansa abu-abu. Bayangan 6 apostol diproyeksikan di sini. San Menghui yang berada di posisi utama. Atau bisa dibilang, wajah palsu dari apostol serakah mulai berbicara. Semua orang, pasti kalian merasakan bahwa Gagat telah mati. Bintang biru muncul kembali di hadapan pembunuh dewa. Untuk mencegah kejadian tak terduga terjadi lagi, rencana perlu dilakukan lebih awal. Ekspresi serius melintas di mata apostol kehancuran. Sayangnya,
Salah satu dari 7 apostol hilang. Tidak dapat memanggil bentuk lengkap ibu kehidupan. Suara apostol jatuh menghipnotis. Justru karena Raven kecil telah mati. Maka kami harus mempercepat rencana. Siapa yang tahu apakah orang itu datang untuk kita? Jika satu apostol lagi mati, kekuatan ilahi ibu kehidupan akan melemah sekali lagi. Wajah palsu mengangguk. Itulah yang menjadi kekhawatiran. Maka dia mengumpulkan beberapa orang untuk memikirkannya. Sekarang mari kita mulai rencana penyerapan dunia. Kemampuan saya adalah meniru dan mengontrol. Entitas asli tidak mahir dalam pertempuran. Pengumpulan kehidupan akan kalian lakukan. Saya akan menggunakan uang yang saya tabung untuk berbelanja besar. Untuk membeli perlengkapan dan membuat panggung kedatangan. Pendapat dari 6 apostol bersatu. Rencanakan lebih awal, sekarang saatnya untuk muncul dan memanen kehidupan. Apostol kehancuran tertawa lepas. Tubuh asliku berada di dalam sebuah gunung berapi di Kyoto, negara Sakura. Sudah lama saya tidak membunuh. Saya ingin menjadikan negara Sakura sebagai zona larangan hidup. Apostol kelaparan menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Saya berada di ibu kota negara yang indah. Orang-orang di sini benar-benar gemuk dan lezat. Saya sudah lama ingin memakannya. Sekolah menengah pertama Jiange di kota Linhai. Saat ini, semua orang terlarut dalam pembicaraan tentang saya. Tanpa mengetahui sedikit pun bahwa sebuah aksi pembunuhan dari apostol dewa akan segera datang. Di langit kampus, kabut hijau beracun secara bertahap berubah menjadi sosok manusia. Seketika, suara raungan menggema di seluruh kampus. Siapa yang mengganggu anakku Ma Dujiu? Keluar. Ma Dujiu berdiri di udara mengenakan armor hijau gelap. Pupil hijau gelapnya mencari-cari di bawah. Namun, tidak menemukan sosok anaknya. Dia mengernyitkan dahi. Di mana tahu tidak ada yang berani bersuara di luar. Meskipun terpisah ribuan mil. Namun, penonton di ruang siaran langsung juga merasakan suasana yang menekan. Selesai. Rasa tertekan dari profesional puncak sangat kuat. Qin Yu pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Apakah dia akan dibunuh hidup-hidup? Saya dengan tenang berkata kepada Ma Dujiu. Anaknya sudah mati. Apa yang kamu katakan? Ma Dujiu mengira dia salah dengar. Dia bertanya lagi dengan keras. Bagaimanapun, kehilangan anggota keluarga mungkin sulit diterima dalam sekejap. Saya tetap menghormati dan sabar mengatakannya sekali lagi. Tubuh anakmu dan tubuh pamanmu ada di sana. Semuanya aku bunuh. Hati semua orang yang tegang akhirnya hancur. Menghabisi anak orang dan paman. Bahkan begitu, kenapa dia masih terlihat seperti meminta pujian? Dengan sukarela pergi untuk memberitahu orang itu. Langit yang awalnya cerah dengan cepat menjadi gelap. Pupil Ma Dujiu dipenuhi dengan kemarahan dan ia tertawa dengan marah. Baiklah, aku akan melemparmu ke dalam gua ular ribuan. Menahan rasa sakit dari ular yang menyiksa. Dan kalian semua harus menemani anakku ke liang kubur. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Beberapa dinding kabut racun setinggi puluhan meter muncul. Dengan rapat mengelilingi seluruh area di sekitar sekolah. Gas beracun menyebar di dalam dinding. Beberapa siswa dengan ketahanan racun yang rendah langsung pucat dan pingsan. Beberapa siswa yang berjuang keras berkata dengan marah. Kami tidak bersalah. Kenapa kau masih ingin membunuh kami? Ma Yuntao telah menandatangani perjanjian hidup dan mati. Ding Wenjun diserang secara mendadak dan dibunuh balik. Kau tidak punya alasan untuk membalas dendam kepada mereka. Ini tidak adil. Segera lepaskan kami. Ma Dujiu tertawa terbahak-bahak. Alasan. Keadilan. Aku naik ke tingkat ini untuk. Tidak lain adalah untuk tidak berbicara dengan kalian. Membahas keadilan. Saat itu, energi pedang tak terlihat meluncur keluar. Ma Dujiu yang seolah memasuki wilayah kosong merasakan bahaya yang mendekat. Menggerakkan sepatu penggeser di kaki untuk menghindar. Dia melihat ke belakang. 3 gedung pengajaran jatuh secara keseluruhan satu sama lain. Dengan gemetar, setetes keringat dingin jatuh. Kali ini hanya peringatan. Kembalilah. Seseorang dengan rambut yang memutih. Orang tua dengan beberapa kerutan di wajahnya. Dia berkata perlahan sambil memegang sebatang cabang pohon persik. Kepala sekolah di sekolah pedang, Jian Wudi. Nama lawan muncul di pikiran Ma Dujiu. Di dalam matanya terlintas ekspresi serius. Jian Wudi dulunya adalah immortal pedang King Lian tingkat 9. Hanya satu langkah dari semidewa yang legendaris itu. Dikatakan 20 tahun yang lalu. Dia memasuki sebuah dungeon tingkat tertinggi. Setelah 3 bulan, dia kembali ke realitas. Jian Wudi yang kembali tidak hanya terluka parah. Levelnya turun dari 9 menjadi 6. Keadaannya hampir gila. Sambil berteriak, sejarah ribuan tahun Xian Nation hancur. Dewa Huaxia menolak umat manusia. Kami akan mengakhiri percakapan gila semacam itu. Mau tak mau, resmi dia dikeluarkan dari kursi marsekal. Biarkan dia kembali ke kampung halamannya di kota Linhai untuk menjadi kepala sekolah. Tidak benar. Menghadapi musuh yang tangguh. Emosi marah Ma Dujiao perlahan-lahan mereda. Kemampuan observasinya juga semakin teliti. Dia memperlihatkan senyuman dingin. Senpai pedang. Jangan tipu aku yang lebih muda ini. Sebuah pedang peringatan. Jelas-jelas kamu yang memotongnya secara tidak benar. Dan sepertinya kamu hanya bisa meluncurkan pedang ini. Apakah kamu takut aku menyadarinya? Sepertinya aku tidak akan mendapatkan pensiun. Jian Wudi tersenyum dengan tenang. Kamu benar. Aku Jian Wudi hanyalah seorang tua yang akan segera mati. Tapi aku masih bisa membakar sisa hidupku. Aku masih memiliki 3 pedang. 3 pedang dari masa puncak. Terimalah dengan baik. Mendengar kata-kata itu, Ma Dujiao mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Seluruh tubuh seolah menghadapi musuh yang berat. Tidak perlu melakukan itu, kan? Aku bisa saja membiarkanmu pergi. Kenapa kamu mesti membakar nyawamu untuk bersikeras denganku? Suara percaya diri terdengar menyusul. Kepala sekolah. Memang tidak perlu melakukan itu. Terima kasih telah menunda waktu beberapa menit untukku. Aku berdiri di depan Jian Wudi. Buku pemanggil di tanganku memancarkan cahaya emas. Kemudian, aku akhirnya menyebutkan namanya yang sudah lama tidak kuucapkan. Dengan nama pemanggil, aku membangunkan jiwa tidurnya.
Muncullah Kaisar Qin Yingzheng. Jian Wudi sangat marah hingga terus menginjak-injak lantai. Kenapa kamu mengganggu mantra yang aku lakukan? Teknikku yang membakar energi dan darah untuk memaksakan kenaikan level. Jika terputus, akan memasuki masa cooldown selama 1 tahun. Tanpa aku, tidak peduli apapun yang kamu miliki sebagai cadangan, kamu tidak akan bisa menang. Sebagai seorang ahli racun yang mematikan, M.A. Duban. M.A. Dujiu menyaksikan adegan dramatis ini. Juga menunjukkan senyum bangga. Gigitan ular raksasa. Mata racun Jiu berubah menjadi merah darah. Tiba-tiba muncul ular sepanjang belasan meter di samping. Ular king kobra panjang yang mengeluarkan racun dari seluruh tubuhnya. Semuanya jadikan kuburan untuk putraku. Saat ini, semua orang yang hadir menutup mata dengan putus asa. Aku tersenyum tipis dan menjelaskan. Kepala sekolah. Jika aku tidak yakin, bagaimana mungkin aku berdiri di sini? Coba tanyakan, setelah bintang biru memasuki era luar biasa. Siapa yang telah melihat kekuatan sejati dari profesi pemanggil? Apakah yang kamu maksud? Dua barang yang kamu panggil tidak menunjukkan kekuatan sejati. Jian Wudi langsung kaget setengah mati. Terlihat cahaya berkilau yang menyala di langit. Terdengar suara raungan naga yang samar. Zat beracun yang menyelimuti sekitar sekolah disucikan oleh cahaya. Ruang muncul celah. Dua naga hitam berdesakan untuk keluar. Udara dipenuhi dengan tekanan kuno. Saya juga sedikit terkejut. Kenapa kecepatan pemanggilan kali ini lebih cepat daripada di dalam Dungeon? Bisa memanggil 2 ekor naga hitam tingkat 7. Pemanggil ini sangat aneh. Mata M.A. Dujiao menyipit, dalam hati memperhitungkan. Dia masih memiliki 3 benda berkualitas tinggi. Item jenis ini bisa meningkatkan kekuatan tempur. Ditambah dengan bantuan ular kacamata roh racun yang menyertainya. 2 ekor naga hitam tingkat 7 tidak perlu ditakuti. Jika kamu hanya memiliki cara seperti ini, maka lebih baik kamu menyerahkan nyawamu. Setelah berkata demikian, M.A. Dujiao melompat ke kepala ular. Memerintahkan ular kacamata untuk melancarkan serangan. Cukup untuk membuat petarung tingkat 6 seketika. Mengeluarkan racun yang berubah menjadi darah. Dalam mata naga hitam muncul sekilas rasa meremehkan. Bahkan malas untuk menahan. Racun itu otomatis lenyap setelah terkena cahaya emas berkilau. M.A. Dujiao yang tidak berhasil sekali bersiap untuk mencoba lagi. Dan pada saat ini, hanya 3 detik telah berlalu sejak 2 naga hitam ini muncul. Retakan ruang kembali membesar. 5 naga hitam tingkat 7. Dan setiap satu memiliki aura yang lebih kuat daripada yang lainnya. Roh racun yang menyertainya di bawah kaki M.A. Dujiu bergetar tanpa kendali. Bahkan ingin meninggalkan tuannya untuk melarikan diri. Naga memiliki tekanan darah yang alami terhadap ular. Bagaimana dengan ular kobra raja? Di bawah tatapan 5 naga hitam, hanya bisa bergetar ketakutan. M.A. Dujiu membuka mulutnya ingin mengucapkan beberapa kata pedas. Namun kata-kata itu belum keluar, pupilnya langsung menyusut. Kekuatan yang sangat liar dan kasar terakumulasi. Di dalam retakan ruang itu, dipadukan dengan cahaya keemasan warna kekaisaran. Cahaya dan kegelapan saling berinteraksi. Rasa tekanan yang sangat menakutkan membuat orang sulit bernapas. Naga hitam 9 kepala merusak celah ruang dan perlahan mendekat. Yang lebih mengerikan adalah, naga hitam 9 kepala yang angkuh dan liar ternyata adalah Buddha. Astaga! Apakah ini peti mati yang ditarik oleh 9 naga? Sangat mengejutkan. Ini memanggil apa? Selama 500 tahun, monster ganas lainnya sudah diteliti dengan jelas. Tapi hanya ada satu pengecualian. Penyeru. Jian Wudi diam-diam menyimpan cabang pohon persik. Dulu saya tidak percaya pada kata-kata guru. Sekarang saya percaya. Para pahlawan dunia ini benar-benar seperti ikan di sungai. Ternyata hanya kuda yang diperbudak untuk menarik kereta. Siapa pemilik kereta itu? Pertanyaan yang membangkitkan imajinasi ini. Mengisi pikiran setiap orang. Pada saat ini, M.A. Duji tidak memiliki semangat. Tidak ada yang disebut sebagai kota tepi laut lagi. Kesombongan pengendali keluarga terkemuka. M.A. Yuntao. Kamu benar-benar membuat makhluk menakutkan apa? Saat itu, beberapa meteor melintas dan berhenti di atas sekolah. Seorang pria besar yang mengenakan zirah perak mulai berbicara. Peramal mengatakan sebelum meninggal bahwa bintang biru akan menghadapi bencana besar. Dan di sini kebetulan muncul suasana yang tidak berasal dari bintang biru. Diperkirakan ini adalah 9 naga hitam itu. Kakak, mari kita bertindak. Setelah mengatakannya, pria berjanggut lebat itu mengambil dari gudang peralatan. Ia mengeluarkan kapak penebang yang lebih tinggi darinya. Ia bersiap untuk memotong ke arah 9 naga hitam itu. Tunggu. Di posisi inti orang-orang. Seorang pria dengan tatapan yang sangat tajam mengamati sekeliling. Suara yang mengandung keraguan. Master peramal mengorbankan hidupnya. Untuk meramalkan bahwa bintang biru akan mengalami bencana besar. 9 naga hitam di depan sangat kuat. Tapi itu jauh dari ketidakmampuan kita untuk melawan. Kakak, tidak peduli. Biarkan saya coba dulu sebelum kita bicara. Pria berjanggut lebat itu tidak peduli dengan hal ini. Dengan sifatnya yang sembrono, dia mengangkat kapak dan melaju ke depan. Aroma kekuatan puncak 9 tingkat muncul dengan jelas. Mengguntur dari dirinya. Di bawah, saya menatap tamu tak diundang di langit dengan bingung. Pikiran saya bergerak sedikit untuk mempercepat kecepatan pemanggilan. Pada saat ini, ada juga yang mengenali di dalam ruang siaran langsung. Beberapa bayangan di langit. Astaga! Jenderal Besar Yao Qingtian. Pedang suci terhebat di dunia, Meng Jianxian. Dewa perang berdarah Qin Wuyang. Valkyrie gujunya. Komposisi yang sangat menakutkan. Pasangan mata Yao Qingtian yang seolah bisa menembus segalanya. Hanya menatap naga hitam dengan tajam. Ketika dia melihat tali di punggung naga masih ada. Terhubung ke sisi celah ruang. Dia baru tersadar. Mengingatkan rekan tim. Hati-hati. Naga hitam 9 kepala ini hanyalah tunggangan. Bahaya sesungguhnya ada di depan mata. Mendengar itu, pria berjanggut tebal itu mengeluarkan suara. Naga 9 kepala sebagai kendaraan. Kamu cukup menarik ya. Biarkan aku melihat siapa sebenarnya kamu. Kapak besar di tangan terasa berat seperti ribuan jin. Orang itu sudah mencapai puncak profesi sebagai pembunuh gila.
Status pembunuh berdarah dari Dewa Perang yang batuk darah. Orang lain belum sempat bereaksi. Kapak runcing dengan janggut lebat akan menghantam dengan keras. Menghantam tepat di kepala naga hitam terlemah. Sungguh berani. Celah ruang menghilang. Sebuah kereta mewah bermotif 9 naga ditarik keluar dari celah oleh naga hitam. Bisa terlihat samar-samar sosok tegap yang duduk di atasnya. Namun tidak dapat melihat wajah aslinya. Hanya ada suara tegas yang datang dari kereta. Pria berjanggut lebat itu langsung bergetar seluruh tubuhnya. Efek pembunuhan berdarah dipaksa terhenti. Seolah-olah dihempas oleh sepasang tangan tak terlihat. Dia langsung terbang keluar dan menghantam ke tanah. Hanya dengan satu teguran sudah membuat 9. Peringkat Dewa Perang berdarah Qin Wuyang mengalahkan dalam sekejap. Tidak hanya itu. Setelah keberadaan yang tidak diketahui ini tiba, semua orang merasakan di dalam hati mereka. Seolah-olah jatuh sebuah batu besar. Darah dalam tubuh mereka seolah-olah membeku. Yao Qingtian melihat ke arah tanah yang telah dihantam. Muncul sebuah lubang besar, matanya menyempit. Seluruh tubuhnya memasuki keadaan siap menyerang. Anggota tim lainnya juga merupakan pemain puncak peringkat 9. Selama kapten menyerang, mereka segera merespons dan bekerja sama untuk menyerang dari sisi. Melaksanakan tindakan pemenggalan terhadap makhluk yang tidak dikenal ini. Terdiam beberapa detik. Suara megah yang penuh wibawa kembali terdengar dari kereta naga. Bertemu denganku. Mengapa tidak berlutut? Plak. Qin Wuyang yang merangkak keluar dari lubang. Merangkak keluar sambil menunjukkan giginya. Baru ingin mengangkat kapak bunga pir untuk mendapatkan kembali kendali. Tiba-tiba terdengar suara yang membawa wibawa langit. Qin Wuyang merasa otaknya kosong. Dia secara naluriah berpikir. Jika tidak berlutut, pasti akan sesuatu yang mengerikan terjadi. Ahli pedang terhebat di dunia. Meng Jianshan tidak bisa menahan tekanan dan pingsan. Valkyrie menggigit gigi dan bertahan selama 3 detik. Akhirnya, dia patuh merangkak di tanah. Kepalanya menyentuh tanah dengan dekat. Yao Qingtian, sebagai marsekal besar Daxia, melihat perilaku rekan-rekannya. Pupil matanya bergetar hebat. Apakah ini serangan mental? Mengapa bahkan petarung puncak tingkat 9 bisa? Satu kalimat dari pihak lawan membuatnya hancur. Siapakah sebenarnya orang itu? Setengah dewa. Yao Qingtian memiliki kebanggaan sebagai seorang yang kuat. Bagaimana dia bisa berlutut di tempat seperti ini? Di hadapan seorang penyerang asing. Namun, kebanggaannya hanya bertahan 2,5 menit. Tekanan kekaisaran yang datang dari kereta semakin berat. Yang lebih membuat putus asa adalah, dia sekarang tidak bisa membuka gudang peralatan. Yao Qingtian terus-menerus bergetar dan berlutut. Daxia benar-benar akan hancur. Dia merasakan kepahitan di sudut mulutnya. Dan pada saat itu, saya melangkah dengan putus asa mendekat. Jenderal besar, meskipun tidak tahu mengapa kalian datang, campur tangan dalam urusanku dengan Ma Dujiao. Langsung menyerang makhluk panggilanku. Namun siapapun yang berani menghalangi jalanku. Tidak peduli siapapun, tidak ada yang akan berakhir baik. Yao Qingtian tampak seperti mendengar berita yang mengejutkan. Mendongak dengan tiba-tiba. Apakah kamu bilang, entitas yang setidaknya berada pada tingkat setengah dewa ini adalah yang kamu panggil? Kamu seorang petarung tingkat 1. Meskipun Yao Qingtian sangat enggan untuk percaya, tapi fakta berada di depan matanya. Dia terpaksa percaya. Setelah entitas yang setidaknya setengah dewa itu mengeluarkan tekanan, orang lain tidak segera berlutut, atau menunjukkan ekspresi ketakutan. Hanya aku yang terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak heran jika peramal itu menyuruhku untuk tidak melawan. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa aku lawan. Apakah bintang biru akan hancur di tangan pemuda ini? Mental Yao Qingtian mengalami guncangan. Dengan wajah yang suram, ia bergumam. Setelah mendengarnya, aku mengerutkan dahi. Makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Siapa yang bilang aku ingin menghancurkan bintang biru? Aku sudah bilang ini adalah dendam pribadiku dengan Ma Dujiu. Yao Qingtian terkejut sejenak. Tidak ingin menghancurkan dunia. Kenapa kamu memanggil semidewa ini? Apakah perlu memanggil semidewa untuk mengalahkan pemula tingkat 7? Aku dengan putus asa mengangkat tangan. Kakak, saya baru di level 1. Hanya ada satu keterampilan pemanggilan ini. Yao Qingtian dan Jiu Zixing baru saja menaikkan level mereka. Rekan-rekan setingkat 9 yang mendengar kalimat ini. Sangat ingin sekali merasa ingin menabrakkan kepala mereka sendiri. Siapa bilang pemanggil adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan? Ini jelas adalah pekerjaan yang paling luar biasa dan tidak terduga dalam sejarah. Namun mereka juga menyadari suatu hal. Melawan saya ini bisa dianggap sebagai masalah yang besar. Yao Qingtian menceritakan seluruh kejadian. Baru saat itu saya menyadari. Apakah ini sebuah bencana? Saya menyandarkan dagu. Dalam pikiran saya tiba-tiba muncul gambaran tentang reruntuhan. Di mana burung gagak itu mengucapkan kata-kata sebelum mati. Saya tiba-tiba memiliki sebuah dugaan yang berani. Apakah ada kemungkinan? Saya adalah penyelamat dunia ini. Yao Qingtian mengangguk tanpa memberi jawaban pasti. Kesadaran saya dapat terhubung dengan pemanggil. Ditambah lagi, pemanggil saat ini sepertinya tidak memiliki jiwa. Hanya memiliki tubuh yang kuat. Saat ini bisa dibilang saya adalah Qin Shi Huang. Qin Shi Huang juga adalah saya. Pikiran saya bergerak sedikit. Mengurai tekanan dari pihak yang lebih tinggi. Tekanan itu menampilkan senyuman lembut. Kalian masing-masing tinggalkan satu peralatan. Hari ini, anggaplah ini tidak pernah terjadi. Kalian bisa pergi. Wajah Yao Qingtian dan yang lainnya penuh tanda tanya. Jika semua kesalahpahaman sudah terpecahkan, mengapa masih meminta peralatan dari kami? Qin Wuyang yang dikenal murah hati tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Bagaimanapun, kau bisa dianggap sebagai junior. Berani sekali kau memeras kami yang sudah lebih berpengalaman. Sedikit aturan pun. Kata-kataku belum selesai. Sebuah aura yang kuat melanda. Qin Wuyang seketika tertekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Aku mendengus dingin dan berkata tanpa basa-basi. Apa sih aturan yang bodoh ini? Kau tidak memahami situasi dan sudah membawa kapak. Datang menyerangku juga bisa dianggap sebagai senior. Bintang biru menghormati yang kuat. Aku tidak terpengaruh dengan permainan moral seperti itu.
Jika kau menggangguku, kau harus membayar harganya. Setiap orang harus memberikan satu peralatan yang tidak boleh di bawah level legenda. Jangan buat aku mengulangnya. Entitas semidewa di kereta naga masih mengawasi dengan penuh perhatian. Keempat orang itu dengan cepat mengeluarkan dari gudang peralatan. Satu item peralatan level legendaris diserahkan. Meng Jianxian mengeluarkan sebuah pedang angin. Valkyrie memberikan jubah keberanian. Qin Wuyang takut saya akan menyerangnya lagi. Dengan enggan mengeluarkan sebuah belati. Yao Qingtian cukup berlimpah. Mengeluarkan item tingkat mitos, kumbang suara ilusi. Saya satu persatu memegang harta tersebut. Tidak memasukkan ke dalam tas dan berteriak kembali. Xiao Kairui. Bai Ruoling. Kalian berdua bagi 4 item ini. Xiao Kairui dan Bai Ruoling kebingungan. Ah, saya? Kenapa tertegun? Peralatan tingkat mitos cukup untuk kalian sampai lulus dari profesi. Xiao Kairui dengan sedikit emosional menghela nafas. Bukan, bro. Pagi tadi saya masih khawatir apakah saya akan mati. Sore ini kamu sudah menjadi penopang. Orang-orang yang meragukanmu semua adalah badut. Bai Ruoling juga merasa sedikit kehilangan. Dia sebenarnya ingin diam-diam membandingkan siapa yang terlebih dahulu meraih peringkat pertama dalam balapan Dungeon. Kalian tidak perlu menunjukkan ekspresi seperti itu. Aku selalu menjadi diriku sendiri. Aku tersenyum lembut. Yao Qingtian dan yang lainnya saling bertukar pandang. Jadi, apakah aku memeras peralatan mereka untuk membayar utang budi dengan cara memanfaatkan orang lain? Ketika semua orang berpikir bahwa upacara peralihan ini hampir berakhir, perubahan tiba-tiba terjadi. Puluhan juta kumpulan kelelawar hitam berterbangan dari arah tenggara, menutupi langit dan menutup matahari. Cahaya ungu jahat yang menyilaukan meluncur ke langit dari arah barat, mengakibatkan tanah mulai bergetar. Suara itu bergema di telinga setiap orang di kota Lni. Dengan suara yang suram, aku adalah utusan kekacauan. Aku akan menggunakan darahmu untuk menyambut turunnya Dewi Kehidupan. Silakan saksikan. Ini baru pukul 3 sore. Kenapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Sudah selesai. Kota Linhai akan hancur. Warga yang melihat pemandangan ini di jalan, berlarian dalam kekacauan dan melarikan diri. Menatap ke arah gelap yang terlihat di kejauhan. Ekspresi cemas muncul di wajah Yao Qingtian dan yang lainnya. Cepat, lihat di sana. Tak tahu siapa yang berteriak. Semua orang menoleh ke arah langit. Terlihat kelelawar yang berterbangan di udara. Muncul sosok besar di antara kelompok itu.